Di zaman ketika platform media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, terdapat kekhawatiran yang semakin besar mengenai dampak buruk yang mungkin ditimbulkannya terhadap otak kita. Mulai dari menggulir tanpa henti hingga suka dan berbagi, platform ini telah mengubah otak kita, mendorong perilaku adiktif, dan mengurangi kemampuan kita untuk fokus dalam jangka waktu yang lama. Rentetan konten yang dikurasi dan jebakan perbandingan terus-menerus memicu perasaan tidak mampu dan cemas, sehingga memperburuk masalah kesehatan mental di kalangan pengguna. Selain itu, ruang gema yang diciptakan oleh umpan algoritmik melanggengkan polarisasi dan misinformasi, sehingga mendistorsi persepsi kita tentang realitas. Saat kita bergulat dengan dampak penggunaan media sosial yang berlebihan, semakin penting untuk menilai kembali hubungan kita dengan platform-platform ini dan menerapkan kebiasaan digital yang lebih sehat untuk menjaga kesejahteraan kognitif kita. Mari kita mulai. Nomor 1, mengedit kehidupan kita. Kehidupan penuh dengan momen-momen penting, seperti liburan favorit, makan malam bersama keluarga, atau pencapaian besar dalam karir. Momen-momen seperti ini yang ingin kita ingat selamanya, bukan? Namun, bagi banyak orang, sekadar mengingat saja tidaklah cukup. Mereka ingin memiliki pengingat fisik tentang bagaimana momen-momen itu terasa. Maka dari itu, mereka mengambil foto, merekam video, dan menyimpannya sebagai kenang-kenangan. Kenang-kenangan ini membawa mereka kembali ke masa lalu, membiarkan mereka merasakan kembali kebahagiaan, keindahan, atau kejutan dari momen di masa lalu. Namun, ketika Anda mulai memposting foto-foto itu di media sosial, sesuatu yang aneh terjadi. Anda berhenti fokus pada momen itu sendiri. Anda berhenti mengingat apa yang sebenarnya terjadi, dan Anda mulai memikirkan apa yang bisa Anda ubah dari foto-foto tersebut. Anda mulai memotong foto-foto di mana Anda tidak terlihat terbaik. Bahkan kenangan dalam foto itu bisa membuat Anda tertawa atau menangis. Anda mulai memanipulasi bagaimana pengalaman Anda dalam foto itu. Mengapa begitu? Karena Anda ingin orang lain melihat seberapa sempurna dan solid kehidupan Anda. Banyak orang di media sosial sangat fokus pada menampilkan kesempurnaan sehingga kehidupan nyata mereka tersembunyi di antara semuanya. Orang di profil mereka mungkin menyerupai versi ideal dari diri mereka sendiri. Mereka mengubah seluruh hidup mereka hanya untuk membuat kesan pada sekelompok orang di internet. Jika Anda mulai mengedit kehidupan Anda menjadi tidak menghargai seberapa tidak sempurnanya hidup itu. Jika Anda melihat matahari terbenam, Anda mungkin fokus untuk mengambil foto yang sempurna, mencerahkan warnanya, atau menciptakan suasana yang tepat, daripada benar-benar menikmati keindahan matahari terbenam itu secara langsung. Anda memberi perhatian yang semakin sedikit pada momen-momen penting saat itu terjadi, dan Anda berhenti menghargai pengalaman apa adanya. Setiap momen hanya terasa seperti kesempatan lain untuk pamer di media sosial. Nomor 2, ketergantungan pada penguatan positif. Views, like, dan komentar adalah berbagai jenis penguatan positif. Penguatan positif adalah ketika seseorang memberi Anda hadiah sebagai imbalan atas melakukan sesuatu yang baik. Bayangkan seorang orang tua yang memberi es krim kepada anak mereka karena berperilaku baik di dokter. Mereka menguatkan perilaku baik anak mereka dengan hadiah positif, itulah sebabnya namanya penguatan positif. Sekarang, di media sosial, pujian virtual tidaklah berbeda dengan seseorang yang memberi Anda es krim. Setiap pujian membuat Anda merasa baik tentang diri Anda sendiri. Ini memberitahu Anda bahwa ada seseorang di dunia ini yang menyukai Anda, mengagumi Anda, atau bahkan iri pada Anda. Ini memberi Anda dorongan harga diri yang memotivasi Anda untuk terus maju. Anda mungkin merasa istimewa setelah memposting foto secara online, jadi Anda terus memposting lagi, dan kemudian lagi, hingga akhirnya Anda memposting di media sosial setiap hari. Dan begitulah, Anda menjadi bergantung pada penguatan positif.
Anda mulai mengandalkan platform-platform ini untuk membuat Anda merasa baik, dan itu bisa berbahaya. Jika Anda tidak berlatih menghargai diri sendiri, semakin sulit bagi Anda melakukannya sendiri. Anda lupa bagaimana cara menghargai diri Anda sendiri. Jadi, jangan biarkan media sosial mengambil itu dari Anda. Melakukan sesekali tidak akan menyakiti siapapun, tetapi jika Anda mencari pujian online, itu akan bisa benar-benar memengaruhi otak Anda. Nomor 3, membuang waktu. Media sosial adalah pembuang waktu yang terkenal. Tanpa Anda sadari, Anda mungkin menghabiskan berjam-jam setiap hari menjelajahi berbagai platform. Beberapa orang berbaring di tempat tidur menggulir halaman demi halaman hingga tiba-tiba sudah jam 2 pagi. Yang lain menggunakan media sosial dalam dosis yang kecil. Mereka mungkin menghabiskan hanya 5 menit setiap kali di ponsel mereka, tetapi mereka melakukan ini setiap jam sepanjang hari. Sepertinya mereka hampir tidak pernah aktif di media sosial, tetapi dosis 5 menit itu benar-benar bertambah. Pada akhirnya, Anda kehilangan 1 jam atau lebih waktu Anda, di mana bisa Anda habiskan untuk bekerja, hobi, atau bersama keluarga. Waktu adalah salah satu area di mana media sosial menjadi sangat merusak. Mereka memutar pikiran Anda, mengalihkan perhatian Anda dengan semua tombol, gambar, dan video, dan otak Anda kehilangan jejak waktu. Nomor 4, pembunuh motivasi. Media sosial dan motivasi adalah musuh alami. Bahkan, media sosial adalah salah satu cara paling umum orang untuk menunda-nunda. Ketika Anda merasa stres atau tidak aman, media sosial memberi Anda kesempatan untuk tenggelam dalam kehidupan orang lain dan melupakan stres Anda sendiri. Tetapi ada banyak cara untuk menghabiskan waktu untuk membuang stres. Contohnya adalah menonton TV atau bermain video game. Keduanya mengalihkan pikiran Anda dari apapun yang seharusnya Anda lakukan. Tetapi media sosial merusak motivasi Anda dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh kebiasaan buruk lainnya. Dia menghancurkan produktivitas dan harga diri Anda. Setiap kali Anda menjelajahi media sosial, Anda melihat orang melakukan hal-hal luar biasa. Mungkin mereka bepergian keliling dunia atau mengejar impian mereka. Sekarang, di permukaan, profil-profil semacam ini tampak menginspirasi, bukan? Tetapi di lubuk hati, mereka membuat Anda merasa lebih buruk tentang diri Anda sendiri. Anda tidak bisa tidak membandingkan hidup Anda dengan mereka, jadi Anda mencari semua cara di mana Anda berharap hidup Anda berbeda. Perbandingan ini merobek motivasi Anda bukan hanya karena Anda menunda dengan media sosial, tetapi karena Anda tidak merasa puas dengan kehidupan yang Anda jalani saat ini, sehingga akan membuat Anda menjadi malas. Jadi, lakukanlah diri Anda sebuah kebaikan, kurangi media sosial agar kebiasaan buruk ini tidak merusak motivasi Anda. Nomor 5, menghalangi kebahagiaan. Media sosial bisa mengubah suasana hati Anda. Sebagian besar media sosial tampak tidak berbahaya. Itu adalah sesuatu yang Anda lakukan saat menunggu dalam antrian atau mencoba untuk tertidur. Tetapi media sosial bukanlah satu-satunya cara untuk menghabiskan waktu, itu bisa benar-benar menghentikan Anda menjadi bahagia. Sebuah studi dari jurnal PLOS ONE menemukan bahwa pengguna media sosial yang rajin, merasa kurang puas, dan tidak hanya dengan pekerjaan atau lingkaran sosial mereka, tetapi dengan hidup mereka secara umum. Orang yang sering menggunakan media sosial merasa lebih kesepian, memiliki harga diri yang lebih rendah, dan mereka merasa kurang didukung. Di sisi lain, orang yang jarang menggunakan akun mereka merasa lebih puas dan percaya diri. Studi lain yang diterbitkan di American Journal of Preventive Medicine menguji hal ini pada 11 platform media sosial yang berbeda. Mereka bahkan mengumpulkan data dari platform-platform yang berorientasi pada karir. Hasilnya selalu sama. Media sosial memiliki efek negatif pada kebahagiaan orang, dan pengguna yang rajin memiliki isolasi yang lebih tinggi.
Dengan kata lain, bahkan jika Anda memiliki banyak teman, Anda masih akan merasa kesepian dan kurang puas. Saya tahu media sosial mungkin terlihat seperti cara yang menyenangkan untuk menghabiskan waktu, tetapi kenyataannya, itu bisa saja menghalangi kebahagiaan Anda. Nomor 6. Siklus rasa iri. Setiap kali Anda masuk ke akun Anda berpartisipasi dalam siklus rasa iri. Bahkan, banyak pengguna media sosial mencoba menciptakan rasa iri itu pada orang lain. Siklus rasa iri dimulai ketika Anda menjelajahi profil seseorang yang Anda kagumi. Sekarang, di mata Anda, mereka melakukan sesuatu yang luar biasa, dan Anda menghormati atau iri pada mereka. Jadi, Anda mencoba membuat profil Anda terlihat luar biasa juga. Tetapi itu berarti seseorang yang lain akan melihat foto-foto Anda dan berpikir, "Wow, saya berharap saya bisa melakukan itu juga." Dan mereka akan membawa perasaan itu ke dalam kehidupan virtual mereka sendiri. Dan begitulah, siklus rasa iri bisa menyebar melintasi puluhan atau bahkan jutaan orang. Jadi, bagaimana rasa iri itu memengaruhi otak Anda? Tiba-tiba, Anda tidak berpikir tentang kehidupan yang Anda inginkan. Anda tidak hidup untuk diri Anda sendiri lagi. Anda hidup untuk membuat orang lain iri. Anda hanya merasa puas ketika orang-orang iri pada Anda, dan Anda merasa kecewa ketika mereka tidak melakukannya. Intinya, media sosial menarik Anda ke dalam siklus yang berbahaya. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan kehilangan pandangan pada apa yang benar-benar penting. Nomor 7. Kesalahan perkiraan. Banyak orang membuat kesalahan kognitif dasar setiap kali mereka masuk ke media sosial. Mereka mengharapkan media sosial memiliki dampak positif pada hidup mereka. Mereka mengharapkannya menyenangkan, membantu, dan memuaskan. Tetapi jarang sekali itu terjadi. Ketika Anda mengharapkan untuk merasa satu hal yang baik, tapi kemudian berakhir merasa yang lain, Anda membuat sesuatu yang disebut kesalahan dalam perkiraan. Dalam kasus ini, perkiraan atau ramalan Anda mengatakan Anda akan bersenang-senang, tetapi kenyataannya memiliki sesuatu yang berbeda di sana. Kesalahan dalam meramalkan sangatlah umum. Dalam kombinasi dengan kebiasaan buruk, Anda meyakinkan diri sendiri bahwa kali ini akan berbeda dan kemudian menyesal atas keputusan Anda. Melakukan ini sekali atau dua kali adalah hal yang wajar, tetapi apa yang terjadi jika Anda membuat kesalahan ramalan yang sama berulang kali? Tidak mengherankan, itu akan membuat Anda merasa lebih buruk, dan itu akan memberikan dampak pada disiplin diri Anda. Jadi, bersikaplah realistis dengan diri Anda sendiri. Hanya karena sesuatu terlihat seperti ide yang baik pada saat itu tidak berarti akan benar-benar seperti itu. Nomor 8. Retak dalam hubungan. Media sosial memengaruhi lebih dari sekadar pikiran dan suasana hati Anda. Ini juga merusak hubungan Anda. Ini menjauhkan Anda dari teman-teman Anda, menciptakan sejumlah ketegangan yang tidak perlu, dan melemahkan ikatan yang Anda miliki bersama. Bayangkan Anda sedang makan siang dengan teman Anda. Anda bersemangat untuk bertemu mereka dan menceritakan apa yang telah terjadi dalam hidup Anda. Tetapi mereka menghabiskan waktu tersebut hanya untuk mengambil foto makanan mereka dan memperbarui cerita mereka di media sosial. Mereka tersenyum saat orang lain menyukai postingan mereka, dan mereka hampir tidak memperhatikan Anda. Sekarang, bukankah itu akan menciptakan kesenjangan dalam hubungan Anda? Hal ini terjadi terus-menerus bagi orang yang terlalu banyak menggunakan media sosial. Teman-teman mereka merasa diabaikan, dan media sosial mengubah prioritas mereka. Mereka mulai menghargai koneksi virtual lebih dari yang nyata, dan sebelum mereka menyadarinya, teman-teman mereka yang sebenarnya mulai menghilang. Sekian untuk video kali, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, tetap semangat,